Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, ketika Allah memerintahkan kita untuk mendirikan salat, untuk melaksanakan sholat, maka kalimat yang mengiringi kata as-shalah itu adalah kata aqama yuqimu, yang bermakna membangun atau mendirikan, bukan kalimat yang bermakna mengerjakan, kerjakan sholat. Apa yang diinginkan oleh Allah ternyata berbeda. Kata mengerjakan itu sekedar mengerjakan sebuah pekerjaan dan tidak ada tanggung jawab selanjutnya. Tapi kalau orang mendirikan, membangun, itu tidak sekedar bangunan berdiri, akan tapi ada tanggung jawab yang lebih dari itu. Ketika Al-Quran menyatakan aqimis shalah, aqimus shalah, alladzina yuqimuna, semuanya menggunakan kata qama yuqimu, itu Allah menghendaki laksanakan sholat itu sesempurna mungkin. Orang yang mengerjakan bangunan itu boleh jadi bukan pemiliknya, tapi tukang-tukang bangunan yang mengerjakan, dia mengerjakan, selesai dikerjakan, selesai, tanggung jawabnya sudah selesai. Tapi orang yang mendirikan, orang yang membangun, dia punya tanggung jawab untuk merawatnya, untuk menghiasi, untuk menjaga supaya tidak rusak dan seterusnya. Begitu pula ketika Allah menginginkan kita untuk mendirikan sholat dengan kata aqama yuqimu, maka yang diinginkan penuhi segala prasyarat, rukun dan sebagainya yang terkait dengan sholat itu harus dipenuhi. Oleh karenanya kemudian menurut kebiasaan kita memenuhi tuntutan sempurnanya sholat itu seringkali disimbolkan dengan 3 unsur. Yang pertama, memperhatikan tuntutan formal, yaitu terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat, yang mengatur sah dan tidak sahnya sholat. Ini terkait dengan hukum fikih. Dari sini orang yang menyempurnakan sholatnya, membangun sholat, dia harus memulai dari toharohnya, dia perhatikan wudunya, dia perhatikan. Dan ketika menjalankan sholat, dia benar-benar melaksanakan sesuai dengan aturan fikih. Di mana dia harus meletakkan niatnya, bagaimana takbir harus diungkapkan, bagaimana Fatihahnya dijaga dengan benar.
Sampai-sampai kehilangan tasjidnya saja itu dianggap bisa merusak sholat. Bagaimana orang harus ruku, bagaimana harus sujud, bagaimana harus iktidal, dan seterusnya. Ini tuntutan formal yang kita kenal dengan mengatur hukum-hukum peribadatan kita atau hukum fikih. Akan tapi memenuhi tuntutan fikih ini langkah awal. Langkah awal ini biasanya dimulai dari ketika kita masih anak-anak. Akan tapi ketika kita sudah beranjak dewasa, tidak berarti hukum fikih harus ditinggalkan. Akan tapi kalau kita hanya berhenti kepada hukum fikihnya saja, maka sesungguhnya sholat kita itu tidak benar-benar kita dirikan. Kita sekedar mengerjakan sholat saja, tidak membangun sholat. Tapi ketika ingin membangun sholat, maka ada langkah berikutnya. Setelah hukum fikihnya dia pegang benar-benar, maka langkah berikutnya adalah bagaimana membangun rasa, kekhusyuan, khudu. Bagaimana sholat itu sujud bisa dirasakan bahwa dia benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana ketika dia mengucapkan takbir itu memahami bahwa tiada yang besar kecuali Allah. Jadi Allahu Akbar itu membuat semua selain Allah kecil, termasuk dirinya, menjadi sangat kecil. Ini yang kemudian melahirkan orang yang benar-benar membangun sholatnya dengan melibatkan rasa, melibatkan kalbunya. Dia akan tampil dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang rendah hati, tidak akan menyombongkan diri. Bangunan sholat kita, kalau ini kita lakukan, ini sudah mulai menampakkan wujud sholat, bangunan sholat yang sebenarnya. Akan tapi tidak hanya berhenti di situ. Jadi tidak sekedar memperhatikan hukum formalnya saja. Unsur rasa, estetikanya, itu juga harus dibangun. Yang menarik, di kalangan kita umat Islam Indonesia ini, rata-rata hanya berhenti di sini. Ketika tuntutan fikihnya selesai, ketika sholatnya dikerjakan dengan khusyuknya, dengan meneteskan air mata dan seterusnya, dianggap sudah selesai. Padahal Allah menuntut lebih. Yang dituntut bukan sekedar mengerjakan sholat, akan tetapi membangun, mendirikan sholat. Aqimus sholat, aqimis sholat. Maka tuntutan berikutnya, memaknai membangun sholat berikutnya adalah membangun kehidupan sosial. Orang yang sholatnya benar, orang yang benar-benar mendirikan sholat dengan benar, maka akan tercermin dalam kehidupannya, dia senantiasa menebarkan kemanfaatan di tengah-tengah kehidupan bersama. Orang yang sholatnya benar, dia tidak akan pernah melakukan kerusakan di muka bumi ini. Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, meskipun lesannya basah dengan takbir, basah dengan hamdalah, tetapi ketika dia melakukan kerusakan demi kerusakan di muka bumi, maka sesungguhnya dia belum dianggap mendirikan sholat. Meskipun 5 waktu dijaga dengan benar, akan tapi statusnya baru pada tahap mengerjakan sholat. Oleh karenanya kemudian Allah menyatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau benar kita mendirikan sholat, kita membangun sholat, pasti kita pada tahap tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita mampu mencegah yang fahsya, sesuatu yang keji,
sesuatu yang tidak bermoral. Kita akan mencegah itu kalau benar kita itu mendirikan sholat. Wal mungkar, dan sesuatu yang merusak. Al mungkar itu adalah perbuatan maksiat yang punya pengaruh buruk terhadap lingkungan. Kalau sholatnya benar, maka hal demikian pasti akan dihindari. Siapa yang mencegahnya? Makna dari sholat. Makna sholat tidak berhenti kepada fikihnya saja, hukum formalnya saja, tidak berhenti kepada unsur rasa saja, akan tetapi harus tercermin dalam kehidupan bersama. Ada tanggung jawab untuk membangun kelestarian alam dengan baik. Orang yang sholatnya benar, pasti dia akan menjaga alam ini dengan baik. Dia tidak akan melakukan kerusakan demi kerusakan apapun bentuknya. Seorang pejabat, kalau sholatnya benar, dia akan menghindarkan dirinya dari melakukan kecurangan demi kecurangan. Seorang pedagang, kalau sholatnya benar, dia tidak akan melakukan kecurangan dengan menipu, mengurangi timbangan, dan seterusnya. Bahkan seorang ulama sekalipun, kiai sekalipun, kalau sholatnya tidak benar, kalau sholatnya hanya berhenti kepada khusyuknya saja, sholatnya hanya berhenti kepada pemenuhan terhadap hukum fikihnya saja, maka dia juga akan terhindar dari melakukan hal-hal yang tidak benar. Apa yang mungkin dilakukan oleh para ulama? Dia bisa menjual ayat dengan harga yang murah. Dia bisa menafsirkan ayat mengikuti seleranya, mengikuti kepentingannya, tidak didasarkan atas kebenaran yang hakiki. Hal demikian sangat mungkin terjadi. Oleh karenanya, Allah memerintahkan aqimis shalah. Dan Allah seakan-akan memberikan sebuah jaminan. Kalau sholat kita benar, pasti kita akan menjadi orang yang baik. Pasti kita akan menjadi orang yang terhindar dari perbuatan yang fahsya dan perbuatan yang mungkar. Syaratnya apa? Kita lakukan sholat kita dengan sesempurna mungkin, karena mengikuti perintah Allah yang menggunakan kata aqimu, aqama yuqim. Maka lakukan sholat, tidak hanya berhenti kepada tuntutan formalnya saja. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala kulli ajil wa na'udzu bika min kulli ajil wa Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.